Semangat pagi para peserta kursus dari Humas yang saya hormati. Saya Muhammad Sufyan. Saya dosen Digital Public Relation Telkom University, praktisi Humas dan juga sekretaris Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia atau Perhumas BPC Bandung. Dalam kesempatan kali ini saya akan membawakan materi berjudul Sejarah Humas. Saya yakin adik-adik belum semuanya tahu atau familiar atau paham apa itu Humas. Betul kan? Nah, kalau misalnya memang semuanya belum tahu, maka salah satu untuk tahu seperti apakah Humas, kita bisa belajar dari sejarah. Ya. Jadi kalau misalnya kita ingin tahu seperti apakah Indonesia akhirnya menjadi 34 provinsi, maka kita juga bisa belajar dari sejarah bahwa itu ternyata salah satunya adalah karena ada deklarasi proklamasi 17 Agustus 1945 yang dalam prosesnya itu adalah menghimpun berbagai perwakilan dari daerah-daerah yang ada di Indonesia. Baik, saya langsung saja. Sejarah Humas. Kita mulai dulu dengan definisi, karena saya yakin semua dari kita belum memiliki definisi yang sama. Boleh jadi Anda melihat bahwa Humas itu, itu yang biasa ada di resepsionis. Humas itu yang bisa menjadi front office dan seterusnya. Kita mulai dengan Kamus Webster Dictionary. Humas itu adalah profesi yang memiliki fungsi manajemen dalam mengevaluasi sikap publik, mengidentifikasi kebijaksanaan dan prosedur individu dalam mendapatkan penerimaan publik. Ada dua kata kunci. Fungsi manajemen, mendapatkan penerimaan publik. Jadi Humas itu adalah bagian dari sebuah institusi atau sebuah entitas. Dia adalah perwakilan. Dia tidak berdiri sendiri. Dia adalah menjadi fungsi manajemen. Ya, oleh karena itu dia adalah menjadi bagian dari struktur. Ya, dia adalah menjadi bagian dari sebuah organisasi atau dari sebuah perusahaan. Kemudian berikutnya, definisi berikutnya dari buku Modern Public Relation dari John A. Marston. Bahwa komunikasi persuasif terencana yang didesain untuk mempengaruhi publik. Itulah Humas. Kata kuncinya adalah terencana, komunikasi persuasif terencana, dan didesain untuk mempengaruhi publik. Ya, jadi ini bukan sekedar eksis. Kalau misalnya di media sosial Anda sekedar posting karena untuk eksis, tidak. Ya, ini lebih dari eksis. Karena kita berusaha mempengaruhi orang lain untuk mengikuti apa yang dikehendaki oleh pimpinan kita, apa yang dikehendaki oleh perusahaan kita. Ya, jadi kalau misalnya saya ambil contoh, misalnya Humas di katakanlah Kementerian Energi Sumber Daya Mineral. Ya, ketika misalnya akan ada kenaikan harga BBM, Humas itu akan berusaha untuk membuat komunikasi persuasif terencana. Misalnya, dia bikin informasi bahwa kenaikan BBM ini sebetulnya adalah supaya bisa meningkatkan subsidi di bidang pendidikan. Ya, jadi uangnya tetap ke masyarakat. Nah, itu akhirnya orang terpengaruhi. Dari yang asalnya menolak, wah ini belum apa-apa naik, tapi akhirnya dia setuju. Kenapa? Karena orang tahu bahwa ternyata ada perubahan alokasi subsidi. Ya, dari yang asalnya seluruhnya untuk bensin atau untuk premium atau untuk pertalite dan seterusnya, ternyata ini dianggarkan kepada yang bidang yang lain, sehingga dari awalnya tidak setuju menjadi setuju. Itu bagian contoh kecil dari Humas. Yang tadi adalah definisi dari buku Effective Public Relation dari Scott Cutcliffe, Alan Chandler, sama Glenn Burn, bahwa Humas itu adalah fungsi manajemen dalam menilai sikap publik, mengidentifikasi kebijakan, serta merancang dan mengeksekusi sebuah rencana kerja guna memperoleh pengertian dan pengakuan publik. Jadi ini memang lebih mendalam. Kalau yang tadi modern public relation itu hanya sekedar mempengaruhi, kalau ini justru dari setelah mempengaruhi ini kita evaluasi. Ya, karena di sini kalau dari buku Effective Public Relation itu adalah bagaimana kita menilai sikap publik, apakah dia setuju atau tidak. Kalau setuju, maka bagaimana strategi kita untuk mempertahankan sikap setuju itu. Kalau tidak setuju, bagaimana strategi kita untuk merubah. Ya, sehingga prosesnya itu tidak sebentar. Ya, baik. Berikutnya, apa itu Humas? 3 definisi tadi, kemudian saya rangkum. Rangkumannya adalah Humas itu adalah profesi yang menyambungkan individu atau institusi dengan publik secara terencana dan persuasif guna menciptakan dan mempengaruhi opini publik sehingga citra individu atau institusi terbangun dengan baik. Ya, jadi kalau misalnya ya sebutlah adik-adik peserta daring ini ternyata misalnya ada yang aktif di Instagram. Di Instagram kita tahu misalnya ada Telegram, ya, selebritis Instagram. Nah, kadang-kadang selebgram itu dia
bahasa gaulnya anak-anak sekarang itu sebenarnya mengendorse. Ya. Kadang-kadang yang di-endorse itu tidak selalu perusahaan. Ya, tapi kadang-kadang yang di-endorse itu sifatnya itu adalah individu atau kelompok. Misalnya adalah produk UKM. Misalnya adalah minuman tea minuman tea Thailand itu ya, atau misalnya sebutlah kuliner-kuliner tertentu. Nah, itu belum tentu perusahaan, tapi itu adalah individu atau kelompok. Nah, jika adik-adik misalnya ada yang, saya itu senang untuk menginfokan informasi, misalnya ada kuliner tertentu yang enak, harganya terjangkau dan seterusnya. Sebetulnya secara tidak langsung adik-adik sudah melakukan fungsi humas. Ya, jadi humas itu tidak harus selalu perusahaan, tapi bisa juga sifatnya adalah individu atau kelompok. Nah, sekarang tadi yang saya sudah singgung di awal, Indonesia ternyata sejarahnya adalah 17 Agustus dan seterusnya. Sekarang mari kita pelajari bagaimana sejarah sehingga ada profesi humas. Yang pertama adalah di Asia. Di Asia ini adalah salah satu yang paling utama atau yang paling pertama ada itu adalah di Tiongkok atau kita kenal dengan di Cina. Di Cina itu ada seorang filsuf namanya Confucius. Confucius dulu itu mengajarkan bagaimana cara komunikasi harmonis sehingga jalan membangun relasi dalam menyelesaikan konflik sosial. Awal mulanya di Cina itu ada berbagai konflik termasuk perang saudara. Ya. Confucius seorang filsuf, seorang ilmuwan, ya, seorang cendekia. Dia memikirkan bagaimana caranya supaya bisa sinergi. Oleh karena itu kalau kalian misalnya tahu misalnya ada yang disebut dengan yin dan yang, ya, itu adalah sebenarnya bagian cara komunikasi secara harmonis. Yin dan yang itu adalah kebaikan dan kejahatan, ya, kebaikan dan keburukan. Itu adalah salah satu hasil pemikiran dari Confucius. Jadi Confucius itu adalah yang pertama memikirkan bagaimana di antara kita bisa sinergi melalui komunikasi. Ya, kemudian di zaman komunis, humas ini yang awal mulanya adalah dipikirkan oleh Confucius itu berfungsi sebagai lembaga penyampai informasi dan komunikasi, tapi sifatnya searah. Kalau sekarang kalian misalnya sebutlah misalnya ada kebijakan dari pemerintah kalian tidak setuju, itu kan bisa dengan mudah ya kalian sampaikan di media sosial. Saya tidak setuju, kebijakan ini merugikan dan seterusnya. Beda dengan di Tiongkok. Di zaman komunis, orang tidak boleh protes. Informasi itu hanya dari atas ke bawah. Bawah tidak boleh memberikan respon. Ya, tahun 80 kita kembali ke Asia. Tahun 80 mulai diperkenalkan konsep dan praktek public relation, namun masih terjadi banyak kesalahpahaman yang berkembang, itu termasuk di Tiongkok. Ya. Kenapa banyak salah paham? Ya karena itu tadi masyarakat sudah ingin memberikan respon, pemerintahnya yang tidak mau diberikan respon. Jadi pemerintah hanya mau memberikan informasi dari atas ke bawah saja. Tahun 89-92, praktek humas itu mulai mengalami titik-titik penting. Salah satunya adalah dipicu oleh peristiwa Tiananmen. Peristiwa Tiananmen itu adalah protes besar masyarakat Cina waktu itu, dan akhirnya waktu itu kemudian menjadi peristiwa berdarah karena banyak, mungkin ratusan ya masyarakat yang kemudian memiliki tindak kekerasan kepada aparat. Ya, akhirnya itu yang membuat pemimpin di Cina ya sebagai representasi Asia waktu itu menyalahkan ide dan praktek yang diadopsi PR-nya itu karena diambil dari Barat. Kalau di Barat karena demokrasi, PR itu ya sifatnya dua arah, ya sehingga berkembang akhirnya kemudian praktek PR sosialis dengan nilai-nilai khas Tiongkok. Ya, itu sejarah di Asia. Sejarah sekarang kita beralih ke benua berikutnya, benua Australia. Di Australia ya itu dimulai tahun 42. Ini lagi-lagi terkait dengan pemerintah atau kekuasaan. Tahun 42, staf yang terampil dan terlatih dipekerjakan untuk menyebarkan citra dan kebijakan perang dari Jenderal MacArthur. MacArthur itu adalah salah satu founding father, salah satu bapak dari bangsa Australia. Ya, waktu itu orang-orang diminta untuk menyebarkan citra dan kebijakan perang MacArthur. Ya, bahwa misalnya Australia, misalnya sampai kemudian menjajah Solomon, menjajah kepulauan Fiji dan seterusnya. Itu sebenarnya tujuannya adalah supaya masyarakat Australia tidak kekurangan sumber bahan pangan. Itu disampaikan ya oleh staf-stafnya yang bertindak sebagai humas. Tahun 60 berdiri Public Relations Institute of Australia, PRIA ya tahun 60. Kemudian tahun 90 profesi Australia di profesi Public Relations atau humas ya di Australia itu ternyata semakin dibutuhkan baik dalam dunia bisnis maupun sosial politik. Ya, hampir semua lembaga atau organisasi yang dikelola secara modern pasti memanfaatkan jasa profesi public relation atau humas. Ya, tahun 2005 kita termasuk yang mengalami bagaimana praktek humas di Indonesia, di Australia dilakukan di Indonesia. Anak-anak mungkin masih ingat ya ada peristiwa peledakan
bom ya di kedubes Australia tahun 2005, itu membuat orang akhirnya tidak bisa langsung mengajukan visa, tapi harus melalui pihak ketiga. Sebelumnya ke kedubes, tapi setelah ada bom itu harus melalui apa yang disebut dengan AVAC, Australia Visa Application Center. Waktu itu awal mulanya orang protes, tapi fungsi humas dari kedubes Australia itu dilakukan secara intensif. Mereka menginformasikan di media massa, mereka membuat sembaran dan seterusnya, sehingga orang akhirnya yang asalnya protes karena ada perubahan sistem untuk pengajuan visa, akhirnya pada mau berangkat ke AVAC, Australia Visa Application Center. Kita beralih ke benua berikutnya, yaitu benua Eropa. Benua Eropa itu hampir sama dengan Tiongkok atau China atau di Asia. Kalau di Tiongkok itu ada Confucius, ada filsuf Confucius, tapi kalau di Eropa itu diwakili oleh Yunani, itu ada yang disebut dengan kaum sofis. Kaum sofis itu hampir sama. Mereka juga filsuf, orang-orang pintar, kaum cendekia. Mereka waktu itu salah satunya adalah diminta mengajar calon-calon pemimpin agar dapat berbicara guna meyakinkan rakyat. Ya, jadi waktu itu di Yunani dengan sistem senator, mereka itu diminta untuk public speaking. Bagaimana meyakinkan masyarakat untuk mengikuti kebijakan dengan setelah mereka berpidato. Ya, setelah sofis di abad pertengahan Eropa terdapat guild. Guild itu adalah serikat yang mengatur reputasi dan citra para perajin. Jadi hampir mirip dengan selebgram sekarang. Ya, jadi para perajin itu karena waktu itu di negara Eropa itu masih sistem agraris ya. Jadi produknya itu dalam bentuk kerajinan tangan, handicraft. Nah, kerajinan tangan ini supaya citranya bagus dan orang mau beli, itu dilakukan oleh guild. Ya, Pak, kalau gitu hampir mirip dong dengan marketing, hampir mirip. Tapi humas itu hanya sebatas mereka menginformasikan informasi yang sifatnya itu halus atau soft selling. Mereka tidak secara khusus mengajak orang untuk membeli. Kalau marketing itu mengajak orang khusus untuk membeli. Nah, selanjutnya ya, setelah era guild itu ada era Perang Dunia I. Era Perang Dunia I adalah pemerintah Jerman melalui Adolf Hitler waktu itu membentuk Biro Informasi Jerman yang tugasnya melakukan kampanye dalam bentuk pamflet, buku, dan media komunikasi lainnya. Jadi kalau kalian misalnya ingat filmnya itu, ada yang menyebarkan melalui kapal, menyebarkan berbagai propagandanya Hitler, bahwa Hitler itu adalah pemimpin terbaik, bahwa Hitler itu adalah menyatukan Eropa dan seterusnya. Itu adalah sebetulnya pekerjaan dari Biro Informasi Jerman. Biro Informasi Jerman itu yaitu humas. Ya, nah biro seperti itu dicontoh oleh Inggris. Inggris membentuk yang disebut dengan Wellington House pada September 1914. Kalian mungkin pasti belum lahir, saya belum lahir. Ya, nah berikutnya di Inggris itu adalah seorang jurnalis bernama Basil Clark. Dia mendirikan agensi PR. Agensi PR itu berarti perusahaan PR. Dia tidak menjadi staf dari pemerintahan, dia tidak menjadi staf dari individu atau kelompok seperti guild atau seperti sofis. Ya, dia membuat kantor yang khusus untuk melayani semua. Ya, itu editorial service namanya tahun 1924. Nah, kemudian asosiasi pertama PR di Eropa adalah Institute of Public Relations di London yang sekarang kita kenal dengan nama Charter Institute of Public Relations. Ya, institusi tersebut sudah menggelar konferensi pertamanya tahun 1949. Baik, tadi Tiongkok, kemudian Eropa, Australia, berikutnya Amerika Latin. Amerika Latin yang banyak dikenal PR-nya itu adalah di Brazil. Ya, bahkan itu sudah ada divisi humas pertama tahun 1914. Kita Indonesia merdeka. Ya, dinamakan Sao Paulo Tramway Light and Power Company. Ya, pendidikan resmi public relation di Brasil juga mulai tahun 1967. Ya, ini ketika Universitas of Sao Paulo School of Communication and Art menawarkan program public relation selama 4 tahun. Nah, kemudian kita lanjut ke Afrika. Di Afrika, kalau kalian misalnya membaca atau lihat filmnya, praktek humas yang pertama itu ya tentu saja praktek-praktek kuno. Yaitu misalnya merekam dan menyampaikan informasi mengenai agama dan pemerintahan, kemudian menulis hieroglif. Hieroglif itu adalah jenis-jenis huruf kuno, ya, yang biasanya kalau kita lihat misalnya kalau di museum itu biasanya dibuatnya itu di dalam lempengan tanah liat, ya, bentuk-bentuknya seperti simbol. Kemudian menggunakan media dan alat komunikasi, contohnya gong, drum, dan dongeng. Bahkan kalau di Afrika itu menyampaikan informasi ada musuh, itu kadang-kala menggunakan api unggun. Ya, jadi praktek kuno humasnya seperti itu. Kalau praktek modern itu banyak. Ada agen penerbit, ada informasi publik, ada dua arah simetris. Itu hampir mirip dengan yang terjadi di di Eropa. Apakah itu biro informasinya Hitler gitu ya, ataupun melalui guild.
Guild itu